Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Dan kita doakan untuk saudara kita, keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita yang mungkin masih dalam keadaan kondisinya kurang baik ya kesehatannya, terutama yang terpapar COVID-19 ini. Semoga Allah beri kesembuhan, beri kesehatan kembali seperti sedia kala sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum ibu masuk ke materi, ya ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada siswa-siswi SMP Negeri 30 Kota Bekasi yang baru saja diterima di tahun ajaran 2021-2022. Semoga di SMP Negeri 30 Kota Bekasi ini kalian semakin berprestasi dan menghasilkan banyak karya dan bisa menjadikan tempat kalian untuk berjuang, berproses, mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, izinkan Ibu Ade Latifah SPDI sebagai pengajar di bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ingin menyampaikan materi terkait pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anakku sekalian, setelah 6 tahun kalian melewati masa pendidikan di sekolah dasar dengan berseragam merah dan putih, saat ini kalian sudah naik jenjang, kalian sudah mulai berubah status dari siswa-siswi sekolah dasar menjadi siswa-siswi sekolah menengah pertama. Untuk itu, Ibu harapkan kalian bisa upgrade diri kalian, tadinya anak-anak menjadi seorang remaja, dan setelah remaja akan menuju menjadi manusia yang dewasa. Baiklah, anak-anakku sekalian, mungkin tidak bisa banyak yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu hanya mengambil poin-poin apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebagai seorang siswa sekolah menengah pertama ini. Di awal kalian menginjakkan kaki menjadi seorang siswa SMP. Jangan sampai kalian masih merasa bahwa diri kalian nih anak-anak, padahal masa anak-anak kalian sudah lewat. Saat ini kalian sudah menginjak masa remaja. Artinya kalian harus ketahui diri kalian harus kenali diri kalian masing-masing bahwa diri kalian adalah seorang remaja yang sudah mulai belajar mengemban amanah tanggung jawab. Artinya apapun yang kalian peroleh, apapun yang kalian dapatkan, itu harus kalian emban, yang harus kalian pegang teguh, yang harus kalian laksanakan dengan baik tanpa kalian merasa terbebani. Gimana caranya? Pertama, kalian harus tahu dan sadar diri dulu bahwa kalian ini adalah anak-anak yang sudah berubah status menjadi remaja. Awali dari segi ibadah dulu.
ya. Sekarang pertanyaan dari Ibu, bagaimana nih, terutama yang umat Islam, bagaimana ibadah sholat kalian yang 5 waktu? Ya, apakah sudah terlaksana secara sempurna? Kalau belum, coba mulai saat ini ya, kalian tanamkan di diri kalian bahwa sholat 5 waktu ini adalah kewajiban kalian, tanggung jawab kalian yang harus kalian kerjakan sebaik mungkin. Karena apa? Tanggung jawabnya bukan kepada manusia, tapi langsung kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana bacaan Al-Quran kalian? Ya, Ibu tidak mempermasalahkan bagi kalian yang belum bisa baca Quran. Kenapa? Karena selama kalian masih hidup, masih bernyawa, masih bernafas, kalian masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, ya, untuk melakukan ibadah dengan baik, dengan benar, ya, tanpa harus kalian berputus asa. Tidak, atau belum, bukannya tidak bisa baca Quran, tapi belum bisa membaca Quran, ya. Artinya apa? Kalau belum, berarti suatu saat kalian akan bisa. Maka mulailah saat ini kalian disiplinkan diri kalian untuk mempunyai target, ya, apa yang harus kalian capai, mengupgrade diri kalian, ya. Jangan sampai kalian merasa saya nggak bisa baca Quran, ya sudahlah, ya, entah bagaimana ke depannya. Nggak boleh seperti itu. Kalian harus mulai saat ini, harus mulai bisa mengoreksi diri sendiri. Apa sih yang kurang dari saya saat ini? Saya belum bisa baca Quran, ya udah belajar baca Quran, cari gurunya, ya. Bukan berarti ketika kalian menginjak remaja kalian punya tanggung jawab sendiri, kemudian orang tua kalian lepas. Bukan seperti itu. Kalian masih bisa meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga di rumah, ya. Bagaimanapun caranya itu teknis dilakukan masing-masing keluarga di rumah, ya. Kemudian yang sudah bisa baca Quran, lancarkan, ya. Yang sudah lancar baca Quran, coba dirutinkan, dibiasakan membaca Quran setiap hari, ya, minimal 1 ayat. Bahkan dibiasakan sebelum melakukan aktivitas apapun, yang kalian lihat pertama kali adalah ayat Al-Quran, ya. Sebelum kalian buka handphone, cek handphone, maka setelah sholat subuh kalian baca Al-Quran. Sebelum keluar rumah melaksanakan kegiatan apapun, lakukanlah bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran, seperti itu. Ingat, ibadah yang tadinya kewajiban akan berubah menjadi kebutuhan ketika kita sudah membiasakan diri, ya, melakukannya. Kalau saat ini mungkin 5 waktu kayaknya masih berat, baca Quran masih berat. Kenapa? Karena masih merasa kewajiban yang harus dipenuhi, yang harus kita penuhi. Tapi kalau sudah dibiasakan, sudah didisiplinkan, ya, sejak awal, maka kewajiban itu akan berubah menjadi kebutuhan. Kalau kita nggak sholat, kita rasa nggak enak. Gimana sih kalau kita misalnya kita biasa ketemu orang tua kita, terus nggak taunya lama nggak ketemu, pasti ada rasa nggak enak. Kita biasa ketemu orang yang kita sayang, yang kita cintai, tapi kita ada jarak, akhirnya kita ngerasa butuh, pengen ketemu. Seperti itu ketika kita biasa kesan sholat, kita biasa ketemu Allah dalam sholat, kita biasa berkomunikasi dengan Allah dengan baca Al-Quran, ya. Kalau sudah terbiasa, kemudian kita tidak melakukan itu, maka ada yang kurang, ada yang hilang dari diri kita, hampa, ya. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi pertama itu ibadah yang harus ditekankan. Kenapa? Karena nanti, ya, ketika kalian sudah, mudah-mudahan semua, ya, kondisi saat ini segera terlewati, kemudian kita bisa lagi belajar secara normal di sekolah, tatap muka, ketemu guru-guru dan ketemu teman-teman di sekolah, maka kalian harus sudah siap mendisiplinkan diri kalian di sekolah dalam hal keagamaan ini, ya. Pertama, nanti akan ada aturan atau disiplin untuk sholat di masjid secara berjamaah, ya. Karena ketika kalian melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah, kalian akan bertemu satu waktu untuk sholat, ya. Nah, itu akan pelaksanaannya secara berjamaah. Kemudian kalian juga akan menemukan peraturan di sekolah SMP 30 ini untuk
kegiatan pembiasaan membaca Quran atau tadarus Al-Quran sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Itu biasanya ada terjadwal ya, biasanya hari sebelumnya itu dilaksanakan hari Rabu dan Jumat gitu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah ya, masa-masa remaja ini adalah masa-masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. Untuk itu, pesan kepada kalian, carilah jati diri kalian, carilah diri pribadi, bentuklah pribadi kalian dengan hal yang baik. Dan semua itu bisa terbentuk ya. Karakter kalian, kepribadian kalian itu bisa terbentuk tuh selain dari diri kalian, juga dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar kalian. Artinya apa? Keluarga harus membentuk, bisa menjadikan diri kalian itu menjadi manusia yang baik ya, pembiasan yang baik. Kemudian lingkungan pun ya, kalian harus cari teman yang bisa mengajak kalian menjadi orang yang lebih baik, bukan manusia yang tidak ada perubahan. Artinya dari kemarin tuh nggak ada perubahan, begitu saja tuh, jangan sampai seperti itu ya. Jadi cari sosok yang benar-benar bisa kita teladani untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa kita harus mencari sosok? Karena biasanya nih remaja-remaja nih, kalian tuh lagi nyari seseorang, nyari teman yang bisa kalian buat apa ya, buat sharing, buat cerita, buat bermain bareng-bareng segala macam. Nah, ibu pesan banget ya, ibu pesan kepada kalian, carilah teman yang baik, yang kalau misal kita bukan mau milih-milih teman dari yang fisiknya, dari sosialnya, atau dari apa ya, hal-hal yang sifat duniawinya, tapi kita cari teman yang kira-kira bisa nggak sih menjadikan saya itu lebih baik dari agama saya, untuk akhirat saya. Belajar mencari teman seperti itu dari sekarang ya. Silahkan kalian bebas mau berteman dengan siapapun, asalkan teman itu bisa membantu kalian untuk membentuk diri kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi harus pilih-pilih teman dalam artian pilih teman yang baik, seperti itu. Dan satu lagi, ini ibu juga sering banget ya menemukan remaja-remaja sekarang tuh lagi giroh-girohnya, semangatnya mencari sosok yang ingin dia kagumi ya. Banyak banget ketika ibu menyimpan nomor WA ya dari siswa-siswi ini, jadi terutama di SMP 30 ini, yang foto profilnya tuh ibu nggak kenal. Mungkin dia kenal, mungkin itu orang yang dia kagumi, cantik ya, ganteng-ganteng, tapi ibu nggak kenal. Mungkin ini sosok yang dia sukai, yang dikagumi. Ingat ya, nanti kita di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, yang kita sukai di dunia. Kalau kita cintanya sama artis-artis yang kenal kita aja enggak, nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan mereka. Coba, nauzubillah min zalik, ketika mereka adanya bukan di surga, hati-hati, kita akan ikut mereka. Nauzubillah min zalik. Untuk itu ya, carilah sosok yang benar-benar bisa membawa kita ke surga nanti di akhiratnya. Kenapa? Karena dunia itu sebentar. Kita bisa lihat kondisi saat ini ya, di pandemi saat ini, berita kematian ya, itu tuh setiap hari, bahkan mungkin setiap detik kita lihat di status, di grup yang kita punya di WA itu, pasti tiap hari ada berita kematian. Artinya itu mengingatkan kita bahwa dunia itu sementara ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Artinya di dunia ini kita hanya tugasnya untuk beribadah ya, memperbaiki diri, menjadi orang yang baik ya. Artinya apa? Nanti ketika kalian sudah sudah belajar aktif di SMP Negeri 30 ini ya, untuk belajar lagi seperti biasa, selama ini masih dalam keadaan online, dalam keadaan daring, maka kalian lakukan tugas kalian dengan baik ya. Bagaimana kalian menghormati orang tua di rumah, bagaimana kalian menghargai jerih payah guru untuk membantu kalian dalam membimbing belajar ya. Ketika ada tugas, segera kerjakan, segera laksanakan ya, jangan ditunda-tunda. Apa yang kalian tidak mengerti, langsung komunikasikan kepada guru, dan terutama kepada wali kelas, orang tua kalian di sekolah. Nah, satu lagi ibu ingatkan ya, tadi yang ibu memberi pesan bahwa carilah sosok yang baik ya. Kita umat Islam ya, kita orang Islam sudah punya sosok yang terbaik untuk kita contohin, untuk kita tauladani
Siapa beliau? Itu Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kalian mengenal Nabi kita? Bagaimana sosoknya? Bagaimana kepribadiannya? Kalau kalian mengenali, mengkaji siapakah Nabi Muhammad SAW itu, yakin kalian akan tersentuh hati kalian. Kalian ingin bertemu dan rindu dengan Rasulullah SAW. Siapa lagi yang bisa disifati, yang bisa diteladani sifat-sifat yang baiknya? Banyak sahabat Nabi. Siapakah itu? Abdurrahman bin Auf. Siapakah itu? Umar bin Khattab. Siapakah itu yang dari perempuan? Siti Aisyah, Siti Khadijah. Siapakah mereka? Kalau kita belum mengenal, itu kita nggak akan tersentuh. Karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang pasti kita cinta. Maka kalau kita mau mencintai Nabi kita, kenali dulu siapakah beliau, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangan dakwahnya. Ya, artinya apa? Jangan kita umatnya ini dari zaman Nabi Muhammad masih hidup selalu diingat oleh Rasulullah, tapi kitanya nggak mau ingat. Hati-hati ya. Mulai saat ini kalian sudah mulai remaja, perbanyak lagi kaji ilmu agama kalian, mendampingi ilmu akademik kalian, agar apa? Selamat di dunia maupun akhirat ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.